Selamat pagi, selamat bertemu kembali buat peserta didik kami semuanya, ya, khususnya kelas 10 IPS 3. Senang sekali rasanya Ibu dapat menyapa kalian kembali ya dalam video pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu harap anak didik Ibu semuanya kelas 10 IPS 3 tetap semangat ya mengikuti pembelajaran kita hari ini. Dan tentunya kalian pasti sudah mempersiapkan diri ya untuk mengikuti semua kegiatan pembelajaran hari ini ya. Nah, pada pagi hari ini kembali bersama Ibu Erni dalam sejarah peminatan ya. Dan kita pada pertemuan kali ini kita akan membahas ya masih materi kita di bab 4, yaitu bagaimana kehidupan masyarakat praaksara di Indonesia. Tetapi untuk pertemuan kali ini kita akan fokus membahas bagaimana masyarakat yang belum mengenal tulisan itu mewariskan kebudayaannya ya. Jadi Ibu harap kalian persiapkan diri dengan baik ya dan dengarkan dengan baik, pasang telingamu ya apa yang Ibu sampaikan materi kita hari ini supaya bisa kamu pahami dengan baik ya. Nah, minggu lalu kita sudah membahas yang namanya bagaimana kehidupan awal masyarakat di Indonesia ya, khususnya masa praaksara, di mana kehidupan mereka itu dibagi atas beberapa zaman ya, dan itu sudah Ibu jelaskan satu persatu. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan melihat ya bagaimana sih masyarakat praaksara atau masyarakat yang belum mengenal tulisan itu mewariskan kebudayaannya. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut ya, kita akan perhatikan dulu kompetensi dasar untuk pembelajaran kita hari ini ya. Yang kompetensi dasar kita hari ini dari 3.10 yaitu menganalisis kehidupan awal manusia di Indonesia dalam aspek kepercayaan sosial, budaya, ekonomi, teknologi serta pengaruhnya ya dalam kehidupan masa kini. Lalu adapun tujuan pembelajaran kita sesuai dengan topik kita hari ini ya, tentu ada tujuan atau target yang harus kamu capai pada pertemuan kita hari ini. Yang pertama adalah kamu dapat ya menganalisis bagaimana kehidupan masyarakat Indonesia dalam bidang sosial dan budaya. Kemudian yang kedua, kamu dapat memahami bagaimana cara masyarakat yang belum mengenal tulisan itu mewariskan kebudayaannya ya. Nah, inilah tujuan pembelajaran kita dan kompetensi dasar kita pada pertemuan kali ini. Nah, kita akan bahas ya bagaimana sih tradisi ya sejarah pada masyarakat Indonesia yang belum mengenal tulisan ya. Nah, di sini coba kamu perhatikan buku paket ya, halaman 126. Buku paket halaman 126 ya. Nah, di sana kita akan lihat ya bagaimana sebuah gambar bagaimana tradisi yang dilakukan ya masyarakat untuk mewariskan kebudayaannya. Oke. Nah, di sini kita akan lihat ya bagaimana cara masyarakat belum mengenal tulisan itu mewariskan kebudayaannya. Jadi, kalau bicara tentang ya masyarakat yang belum mengenal tulisan itu, maka mereka tentunya mewariskan kebudayaan itu dengan cara lisan ya. Lisan tentu kamu sudah tahu apa itu lisan ya. Lisan itu berarti berbicara tanpa ada tulisan ya. Jadi pada masyarakat yang belum mengenal tulisan itu mewariskan kebudayaan itu secara lisan. Apa tujuannya mereka mewariskan kebudayaan itu ya? Tujuannya adalah agar generasi penerus mengetahui kejadian-kejadian penting yang terjadi di masa lalu yang dialami oleh leluhurnya ya. Jadi itulah tujuan kenapa mereka harus mewariskan kebudayaannya ya. Jadi supaya generasinya bisa tahu atau mengetahui kejadian-kejadian apa aja sih yang sudah terjadi pada leluhur mereka ya. Nah, cara masyarakat yang belum mengenal tulisan mewariskan kebudayaan ini dilakukan dengan dua cara ya. Yang pertama itu adalah melalui keluarga dan yang kedua adalah melalui masyarakat ya. Jadi kalau bicara tentang keluarga, tentu keluarga adalah salah satu faktor paling utama atau yang paling
yang pertama kita ketahui ya, sebagai anak-anak tentunya kita dapat pendidikan itu dari keluarga ya. Jadi di sini kalau kamu perhatikan buku kamu ya, halaman 126 di situ dikatakan bahwa anak mulai dikenalkan dengan kebudayaan yang berlaku di lingkungan keluarga ya. Dan biasanya kebudayaan yang diwariskan oleh dari keluarga itu bersifat material dan imaterial. Tapi kalau dalam sebuah keluarga, biasanya kebudayaan itu yang diwariskan itu bersifat imaterial. Imaterial itu berarti berupa pengetahuan, kepercayaan, norma, bahasa, sikap ya. Jadi itu dia kalau kebudayaan imaterial ya. Lalu cara yang kedua ya, masyarakat. Nah, bagaimana caranya mewariskan budaya itu melalui masyarakat ya? Tentu di sini ya, masyarakat adalah sekelompok orang yang memiliki kesamaan budaya, wilayah, identitas, dan saling berinteraksi ya. Dan saling berinteraksi, dan biasanya pewarisan kebudayaan itu melalui masyarakat itu biasanya akan ada bersosialisasi ya. Nah, itulah dua cara yang dilakukan oleh masyarakat yang belum mengenal tulisan itu mewariskan kebudayaannya ya. Nah, sampai di sini Ibu harap kalian sudah paham ya, bagaimana cara yang dilakukan oleh masyarakat sebelum mengenal tulisan itu mewariskan kebudayaannya. Nah, untuk lebih jelasnya ya, coba kamu perhatikan video yang akan Ibu putarkan di hadapanmu ya. Perhatikan dengan baik-baik dan seksama, karena dalam video nanti ada tugas yang akan Ibu berikan kepada kamu ya dari video. Jadi Ibu harap perhatikan dengan baik dan pasang telingamu dengan baik apa yang disampaikan dalam video berikut ini. Tradisi sejarah masyarakat Indonesia. Nah, tradisi sejarah masyarakat Indonesia dibagi menjadi dua masa, yaitu masa praaksara dan masa aksara. Di masa praaksara kita akan bahas bagaimana cara masyarakat mewariskan masa lalunya. Kemudian juga kita akan pelajari mengenai tradisi masyarakat. Di masa aksara kita akan bahas mengenai perkembangan setelah mengenal aksara dan juga jejak historisnya. Nah, bagi masyarakat pada masa praaksara, pada semua peristiwa yang mereka alami itu mereka merasa ada kekuatan magis dan religius yang berperan terhadap perubahan dalam kehidupannya. Contohnya adalah apabila perbuatan manusia itu menimbulkan kerusakan alam maupun sesama makhluk hidup, misalnya ke binatang, maka para dewa akan memberi kutukan berupa bencana alam seperti banjir, badai, gunung meletus, gagal panen, dan sebagainya. Nah, terhadap bencana alam yang merupakan kutukan dari para dewa dan arwah nenek moyang, maka tumbuh suatu sistem kepercayaan bagi manusia masyarakat prasejarah atau praaksara tersebut, sehingga muncul sebuah pemujaan terhadap para dewa, arwah para leluhur, dan kekuatan-kekuatan alam berkenaan dengan bencana alam yang terjadi pada masa itu. Nah, untuk menyampaikan pesan-pesan yang mereka alami kepada generasi selanjutnya, mereka melakukannya melalui ucapan, nyanyian, dan juga musik. Dan tradisi ini disebut sebagai tradisi lisan yang berasal dari generasi sebelum generasi sekarang. Nah, tradisi masyarakat prasejarah yang pertama yaitu sistem kepercayaan. Jadi, sistem kepercayaannya berpusat pada pemujaan roh nenek moyang yang diyakini hidup dan dapat mempengaruhi kehidupan mereka. Jadi, masyarakat yang hidup pada zaman praaksara itu mereka percaya bahwa roh arwah leluhur itu yang mengatur alam semesta. Dan melalui keyakinan terhadap adanya kekuatan gaib tersebut, maka muncullah sistem kepercayaan. Yang ini diperkirakan mulai tumbuh sejak zaman prasejarah atau praaksara. Kemudian tradisi yang lain adalah sistem mata pencaharian atau sistem ekonomi. Jadi manusia hakikatnya adalah makhluk ekonomi.
Manusia adalah makhluk yang selalu ingin hidup dan mempertahankan kehidupannya. Dan agar tetap bertahan hidup, maka cara yang dilakukannya adalah berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya. Ini juga merupakan hal yang terjadi pada manusia pada masa praaksara. Jadi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, mereka berusaha mengumpulkan hasil-hasil hutan atau yang disebut sebagai food gathering, yaitu berburu binatang liar di hutan juga termasuk dalam situ, bercocok tanam tingkat awal, dan pembagian kerja ini berdasarkan jenis kelamin dan umur. Jadi laki-laki di sawah dan perempuan mengurus rumah tangga. Kemudian tradisi yang selanjutnya adalah sistem kemasyarakatan. Jadi selain sebagai makhluk individu, manusia itu juga merupakan makhluk sosial yang perlu berinteraksi dengan manusia lain agar dapat saling tolong-menolong dan saling bekerja sama. Nah, demikian pula masyarakat prasejarah atau praaksara. Ini meskipun masih sederhana, mereka sudah memiliki sistem organisasi sosial atau masyarakat. Jadi munculnya golongan-golongan masyarakat seperti golongan pemimpin agama dan juga golongan petani, itu secara sederhana itu merupakan bagian dari sistem kemasyarakatan. Kemudian juga ada sistem budaya dan seni. Nah, perkembangan sistem kesenian pada masyarakat prasejarah atau praaksara itu dimulai sejak masa berburu tingkat lanjut, di mana mereka membuat lukisan pada dinding gua dan juga batu karang. Dan lukisan manusia prasejarah tersebut itu merupakan ungkapan pengalaman berburu binatang liar di hutan sebagai salah satu usaha untuk memenuhi kebutuhan makan. Contohnya adalah lukisan menggambarkan manusia sedang menunggang kuda ditemukan di Gua Raha, Pulau Muna, Sulawesi Tenggara. Demikian juga lukisan cap tangan yang ditemukan di Sulawesi Selatan, Maluku, dan juga Papua. Dan yang terakhir adalah sistem pengetahuan dan teknologi. Jadi di masyarakat prasejarah itu juga mereka memiliki suatu kesadaran bahwa kemampuan fisik yang mereka punya itu terbatas, sehingga tidak mungkin mengerjakan segala sesuatunya dengan tangan, kaki, dan anggota tubuh yang lain. Maka pada saat itu manusia prasejarah mulai mengenal dan mengembangkan kebudayaan dan teknologinya, walaupun masih sangat sederhana. Jadi di situ mereka sudah menemukan alat dari batu, ilmu tentang arah angin, dan juga cara bercocok tanam. Nah, dalam perkembangan lebih lanjut, manusia prasejarah juga mulai mengenal tradisi-tradisi pengembangan logam yang sekarang itu merupakan dasar dari pembuatan alat-alat yang berteknologi canggih. Setelah kita bahas masyarakat pada masa praaksara, kita akan bahas masyarakat setelah mengenal aksara. Yang pertama dalam bidang pemerintahan. Jadi masyarakat Nusantara yang hidup secara berkelompok di masa lalu ternyata mampu berkembang secara dinamis dengan bentuk kesukuan. Dan kontak dengan India ternyata membawa pengaruh positif dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam bidang pemerintahan. Jadi yang semula berbentuk kesukuan dengan masuknya pengaruh Hinduisme ke dalam masyarakat mengubah bentuk pemerintahnya menjadi bentuk kerajaan. Dan kekuasaan raja itu diberikan secara turun-temurun dan tidak dipilih rakyat, sehingga rakyat menerima saja. Namun yang raja yang lemah pasti segera jatuh digantikan raja yang lebih bijaksana atau lebih kuat. Kemudian dalam bidang budaya, kita tahu bahwa masuknya budaya India ke Nusantara ternyata memberi semangat bangsa Indonesia untuk berkarya lebih bagus dan terarah. Bahkan para raja dan penguasa mulai menuliskan perintah melalui prasasti. Jadi terdapat akulturasi budaya lokal dan juga luar, yaitu Hindu, Buddha, dan Islam. Nah, hasil karya budaya Nusantara yang mengagumkan dan memiliki senian tinggi, misalnya Candi Borobudur, yang merupakan salah satu dari keajaiban dunia. Kemudian relief Ramayana dan juga Candi Prambanan. Begitu juga munculnya seni sastra yang dihasilkan oleh sastrawan Nusantara seperti cerita Mahabharata dan Ramayana versi Nusantara, kitab Gatot Kaca Seraya yang telah memuat unsur Javanisasi. Selain itu, dalam bidang sosial juga seperti pranata sosial di zaman Indonesia Hindu itu sudah teratur. Sudah ada desa sebagai satu kelompok masyarakat. Dan juga di situ sudah ada penerapan aturan untuk membina masyarakat yang ada, kehidupan masyarakat yang bersifat gotong royong.
Dan terakhir di bidang kepercayaan. Jadi sebelum pengaruh Hindu-Buddha berkembang di wilayah Indonesia, masyarakat Indonesia itu telah mengenal dan memiliki kepercayaan, yaitu pemujaan terhadap roh nenek moyang, animisme, dan dinamisme. Masuk dan berkembangnya agama Hindu dan Buddha di Indonesia menjadi babak baru dalam kehidupan kepercayaan masyarakat Indonesia. Jadi bangsa Indonesia mulai menganut agama Hindu dan Buddha, walaupun tidak sepenuhnya meninggalkan kepercayaan asli seperti pemujaan terhadap roh nenek moyang. Nah, jejak historis atau jejak sejarah itu mengandung informasi yang dapat dijadikan bahan penulisan sejarah. Dan masa lampau yang hanya meninggalkan jejak sejarah tersebut menjadi komponen penting dan mengandung informasi yang dapat digunakan untuk penulisan sejarah. Nah, jejak historis itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah sumber tertulis sezaman dan setempat. Sumber tertulis sezaman sesuai namanya itu ditulis oleh orang yang mengalami peristiwa itu dan ditulis waktu kejadian itu terjadi dan atau tidak lama setelah peristiwa itu terjadi. Nah, sumber setempat maksudnya adalah penulisannya di dalam negeri sendiri. Contohnya adalah sumber tertulis sejaman dan setempat adalah prasasti. Nah, prasasti berarti pengumuman atau proklamasi, semacam perundang-undangan yang memuji raja dan biasanya berbentuk puisi atau bahasa puisi. Kalau bahasa Inggris dia disebut sebagai enlogisti. Istilah lain untuk prasasti adalah inskripsi atau piagam. Kemudian yang kedua adalah sumber tertulis sezaman tapi tidak setempat. Sumber ini dimaksudkan ditulis sejaman tapi ditulisnya di luar negeri. Biasanya tidak begitu jelas dan kebanyakan berasal dari Tiongkok, Arab, Spanyol, dan India. Misalnya adalah kitab Ling Wai Taita karangan Chou Ku Fei pada tahun 1178. Kemudian contoh lainnya adalah berita Fahaisen tentang kerajaan Tarumanegara. Dan yang terakhir adalah sumber tertulis setempat tidak sejaman. Artinya sumber ini ditulis lama sesudah peristiwa terjadi, mungkin berdasarkan cerita dari mulut ke mulut atau berdasarkan cerita rakyat. Contohnya adalah Babat Tanah Jawi dan juga Kitab Pararaton.